Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti kata orang-orang di luar sana, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Adinda Aulia, Adinda Rahma, Nadia Sabila, Najrin Salsabila, Puji Astri, Syefila Nisa, dan Zahra Nisa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama hal-hal yang melatar belakanginya. Nah, memerintah di era reformasi setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sangat berat loh teman-teman. Gimana enggak? Indonesia lagi ngalamin krisis moneter yang sangat parah kala itu, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri yang menumpuk. Gak sampai di situ aja, kekacauan diperparah dengan adanya tragedi Mei 1998 yang menghancurkan pusat-pusat bisnis milik orang-orang Tionghoa yang diyakini pada saat itu memanipulasi perekonomian teman-teman. Nah, setelah kita tahu mengenai hal-hal yang melatar belakanginya, kira-kira kebijakan apa aja sih yang keluar di masa pemerintahan B.J. Habibie? Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat, mulai dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Namun, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia, teman-teman. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan berbagai kebijakan, yang diantaranya, yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, di antaranya ada 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Kemudian kebijakan yang kedua, yaitu Sidang Istimewa MPR 1998. Demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat B.J. Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi di segala bidang, teman-teman. Lanjut ke kebijakan ketiga, yaitu reformasi bidang politik. TAP MPR nomor 10/MPR/1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik, diantaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian kebijakan yang keempat, yaitu pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai sekaligus, teman-teman. Kemudian, kebijakan yang kelima yaitu pelaksanaan referendum Timur Timur. Salah satu agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timur Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Bapak Soeharto. Kemudian, kebijakan yang keenam yaitu reformasi bidang ekonomi. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformais pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan secara signifikan, teman-teman. Kemudian, yang ketujuh yaitu reformasi bidang hukum. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Keren banget ya teman-teman. Pada era reformasi semasa kepemimpinan B.J. Habibie terdapat dampak dalam bidang politik, yaitu yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang. 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis, yaitu UU Otonomi Daerah, UU Pers, dan UU Independensi Bank Indonesia. Yang kedua, rakyat bebas dalam menyalurkan aspirasinya. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Yang kelima, memberikan abolisi, yaitu hak kepala negara untuk menghapuskan
hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik. Yang keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari sebelumnya 75 orang menjadi 38 orang. Selanjutnya, yang terakhir, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Pada era reformasi, semasa kepemimpinan B.J. Habibie, terdapat dampak ekonomi yang terjadi, yaitu yang pertama, nilai tukar rupiah berhasil dipotong terhadap dolar, berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000. Yang kedua, mulai diterapkannya independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian Indonesia. Yang ketiga, restrukturasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Unit Pengelola Aset Negara. Yang keempat, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang kelima, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keenam, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang ketujuh, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan International Monetary Fund (IMF). Yang kedelapan, mengesahkan UU 05 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dari penjelasan sebelumnya, bahwa pada masa kepresidenan B.J. Habibie dikenal juga sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke pemulihan. B.J. Habibie dalam moneter mengendalikan jumlah uang beredar, menaikkan suku bunga sertifikasi Bank Indonesia (SBI) menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Sedangkan dalam perbankan, B.J. Habibie menerbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Selanjutnya, dalam fiskal, B.J. Habibie membiayai program jaring pengaman sosial. Dan yang terakhir, dalam korporasi, B.J. Habibie melarang praktik monopoli bagi Bulog dan Pertamina, sehingga dampak reformasi ekonomi pada tahun tersebut dapat meningkat dan juga inflasi menjadi turun. Kalau begitu, semoga ilmu dan informasi yang kami sampaikan dapat diterima oleh teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.